Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansha'a khalqahu wa bara wa qasama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzala al-ma'a wa syaqqa asbabath thara. Ahmaduhu subhanahu fa huwa alladzi ajra ala ta'ina ajra wa asbala ala al-'asina sitra. Huwa subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqa as-sama'i wa ma tahta ath-thara wa la yaqibu min ilmihi dabibun namli fil laili idza sara. Sabbahatahu samawati wa amlakuha wasabbahatahu nujumu aflakuha wasabbahatahu al-ardu wa sukanuha wasabbahatahu al-anharu wa asmakuha wasabbahatahu al-biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la syabih wa la kuf'a wa la mithla wa la nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamu alaihi ma dzakarahu dzakirun al abrar wa salawatullahi wa salamu alaihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min salihi ummati wa an yahsyurana yaumal qiyamati fi zumratihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Kalau kita perhatikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah panutan yang paling utama dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan kita ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh dengan cobaan. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diuji dengan fisik saja, akan tetapi dengan rasa lapar pun benar-benar dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kata Aisyah, al-hilal tilwal hilal tilwal hilal. Kata Aisyah, satu hilal awal bulan sampai ke bulan berikutnya mauqidat fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar. Tidak dinyalakan api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada bahan yang bisa dimasak. Ya, tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Sehingga ketika ditanya, kalau begitu apa makanan kalian wahai ummul mukminin? Kata Aisyah, al-aswadan. Makanan kami adalah air dengan kurma. Nah, beberapa bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengkonsumsi air dengan kurma. Nabi Muhammad, siapa yang tidak mengetahui akan rasa syukur yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun dengan demikian, tetap Nabi Muhammad terkadang tidak mendapatkan makanan untuk beliau. Terkadang hanya ada makanan untuk keluarga beliau saja. Sementara beliau merasakan lapar yang diderita oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang masyhur diriwayatkan, pernah suatu siang Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian bertemu dengan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan kalian keluar di siang hari seperti ini? Kata mereka, lapar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku pun sama, keluar di siang ini dikarenakan lapar yang aku rasakan. Makanya beliau pun mengajak kedua sahabatnya berkunjung ke rumah salah seorang sahabat Ansar yang bernama Abu Haytham At-Tihani.
Ya, yang mana di sana akhirnya dijamu Rasulullah SAW dengan kedua sahabatnya tersebut, diberi korma, diberi air, disembelihkan kambing oleh pemilik rumah yang didatangi oleh mereka. Namun di akhirnya Rasulullah bersabda kepada kedua sahabatnya, ya, untuk ini kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, kemudian kalian pulang ke rumah dalam keadaan kenyang. Nikmat yang dirasakan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi dua golongan. Ada golongan yang bersyukur kepada Allah dan ada golongan yang mengkufuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dalam surat Al-Insan ayat ketiga Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menunjukkan jalan. Jalan ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kebenaran sudah disebutkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur kepada Allah dan ada juga yang mengkufuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Oleh karena itu, jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita ini pandai mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa diri kita sehat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya diberi kesehatan oleh Allah. Saya masih bisa berjalan, saya masih bisa melangkahkan kaki hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Berapa banyak di luar sana orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri kenikmatan sehat ini. Berapa banyak ya orang-orang di luar sana yang kesulitan, sementara kita merasakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa mengangkat gelas untuk minum, kita masih bisa mengangkat tangan untuk menyuapkan makanan ke mulut kita. Itu kenikmatan yang sangat besar sekali. Berapa banyak orang di rumah sakit sana dalam keadaan terbaring, tidak kuat mengangkat gelas untuk minum, tidak bisa mengunyah makanan yang diberikan kepadanya. Untuk makan dan minum mereka menggunakan alat. Banyak kenikmatan yang dirasakan oleh kita, namun jarang di antara kita yang mau mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi contoh kepada kita. Kalau seandainya kita tidak mau bersyukur, siap-siap kenikmatan tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Al-Karim surat An-Nahl Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan. Ya. Siapa yang dijadikan perumpamaan oleh Allah? Siapa yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qaryah, suatu negeri, kanat aminatan mutmainnah. Negeri tersebut dalam keadaan aman, negeri tersebut dalam keadaan tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki datang kepadanya dari seluruh penjuru. Nikmat kehidupannya. Ketika ingin buah, mereka menanam buah-buahan, tumbuh buah-buahan di sana. Mereka menginginkan tanaman apapun juga ditanam, tumbuh di daerah tersebut tanaman yang mereka tanam tersebut. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fakafarat bi an'umillah. Namun mereka mengkufuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Apa hasilnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah timpakan kepada mereka malapetaka yang menyebabkan mereka kelaparan dan ketakutan. Di akhir ayat kata Allah, bima kanu yasnaun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita ini pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Lihat ya, kalau kita mengkufuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kalau seandainya kita hanya bisa melihat orang, kenapa ya si fulan lebih sukses dari saya, kenapa si fulan lebih kaya dari saya, kenapa si fulan bisa beli kendaraan, kenapa si fulan bisa membeli rumah, ya kita hanya melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri orang. Ingat, ini termasuk mengkufuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita sebagai orang yang beriman harusnya bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sekian banyak kenikmatan kepada saya dan tidak diberikan kepada sekian banyak orang yang ada di sekitar saya.
Kita perhatikan, kita bisa melihat nikmat atau bukan nikmat dari Allah. Lihat berapa banyak makhluk, berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Alhamdulillah kita tidak termasuk dari mereka. Berapa banyak orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tuli, tidak bisa mendengar. Kita katakan alhamdulillah, kita tidak digolongkan menjadi orang yang tuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain sebagainya, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh kita. Pandai-pandailah bersyukur, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan kata Allah, kalau seandainya kalian kufur, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Ya, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas bahtera. Orang-orang yang berada di atas bahtera, yang di atas kapalnya Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyelamatkan Nabi Nuh? Innahu kana 'abdan syakura. Karena Nabi Nuh termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syakiran li an'umih, dia bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kita tahu Nabi Ibrahim nabi yang dibakar oleh kaumnya. Nabi Ibrahim nabi yang diusir oleh orang tuanya. Ya, tapi dikarenakan dia bersyukur kepada Allah, mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Jumaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Beliau adalah orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam riwayat dijelaskan bahwa Aisyah melihat Rasulullah salat malam sampai bengkak kedua kaki beliau. Ya, sampai luka kedua kaki beliau, saking lamanya beliau berdiri sholat malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Aisyah istrinya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau seseorang yang sudah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang telah lalu ataupun yang akan datang?" Artinya, kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus berpayah-payah ibadah kepada Allah? Kenapa harus terus berusaha ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin akan dikatakan cukup ibadah-ibadah yang diwajibkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah, "Afala akuna abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bentuk ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis pun dijelaskan bahwasanya syukur adalah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang artinya diperintahkan kepada para sahabatnya, maka berlaku juga untuk umatnya sampai hari kiamat kelak. Di antara nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, nasihat yang dinasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, kata Rasulullah kepada Mu'adz, "La tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Aku ini mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau orang mencintai seseorang, maka dia akan memberikan nasihat yang baik. Apa nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz?
janganlah engkau tinggalkan setiap selesai sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa selalu Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijadikan orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya bersyukur itu bisa dilakukan dengan lidah kita. Ya, bisa dilakukan dengan lidah kita. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal aqlata fayahmaduhu 'alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada seorang hamba yang dia memakan satu makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yashraba syurbata fayahmaduhu alaih, kemudian dia meminum minuman dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia makan, dia ucapkan alhamdulillah, dia bersyukur dengan lidahnya. Dia minum, alhamdulillah, dia bersyukur dengan lidahnya. Ketika melihat seseorang yang tidak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita dalam keadaan berada di atas kendaraan, kita melihat orang-orang yang berjalan, orang-orang yang mungkin lebih miskin dari kita, mungkin orang-orang yang tidak sesempurna kita, misalnya dia memiliki cacat dan lain sebagainya, apa yang kita katakan? Gunakan rasa syukur kita, tunjukkan dengan lidah kita dengan mengatakan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan yang lebih baik kepada diri saya dibandingkan dengan sebagian makhluknya. Jadi kalau kita melihat orang serba kekurangan, bukan kita cela, bukan kita ejek, tapi kita ucapkan alhamdulillah. Berarti saya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dibandingkan dengan dia. Kemudian juga syukur bisa dilakukan dengan amalan, dengan amal yang kita lakukan. Amal yang kita lakukan contohnya seperti tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sholat malam sampai bengkak kedua kakinya. Kita pun bisa melakukan hal tersebut. Kita dalam keadaan sehat, perbanyak ibadah kepada Allah, lakukan sholat-sholat sunnah. Kita merasa diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahkan sebagiannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita mendengar saudara-saudara kita mendapatkan malapetaka, ada kesempatan kita untuk bersedekah, segera kita bersedekah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak diberi kesehatan oleh Allah, anak diberi keselamatan oleh Allah, sementara saudara-saudara di sana dalam keadaan merasakan malapetaka, banjir bandang, gempa bumi dan lain sebagainya. Maka sebagai rasa syukur, keluarkan harta yang kita miliki, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, janganlah kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih kepada Allah dan berhak untuk ditambahkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fil Yaman wa fi anhail alam ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.